Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Minhajut Thalibin yang telah ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Kita telah sampai kepada yang ketiga, asal itu yang ketiga dari asbabul hadas, sebab-sebab hadas atau perkara-perkara yang membatalkan wudhu. Asal itu yang ketiga adalah al-iltiqa'u basyaratayir rajuli wal mar'ati. Yang ketiga yang membatalkan wudhu adalah bertemunya dua kulit laki-laki dan perempuan. Jadi bertemunya kulit antara laki-laki dan perempuan itu bisa membatalkan wudhu, dengan syarat laki-laki dan perempuan tadi sudah mencapai batas yang disahwati. Jadi kalau masih kecil sama kecil atau sudah dewasa sama anak kecil, maka itu tidak membatalkan wudhu. Yang membatalkan wudhu adalah bertemunya dua kulit laki-laki dan perempuan. Syaratnya adalah ketika laki-laki dan perempuan tadi sudah mencapai batas disahwati. Dan antara laki-laki dan perempuan tadi tidak ada hubungan mahram. Oleh karenanya di sini disebutkan illa mahraman, kecuali mahram. Jadi kalau antara laki-laki dan perempuan tadi itu memiliki hubungan mahram, ada hubungan mahram, maka bersentuhan kulit itu tidak membatalkan wudhu. Fil azhar, menurut pendapat azhar. Kemudian wal malmusu kalamisin fil azhar. Jadi kata beliau wal malmus, adapun orang yang disentuh itu kalamisin, seperti orang yang menyentuh. Hukum orang yang disentuh itu seperti orang yang menyentuh, sama-sama batal. Fil azhar, menurut pendapat azhar. Berarti muqabil azhar mengatakan yang batal adalah yang menyentuh saja, sedangkan yang disentuh itu tidak batal. Kemudian wala tangkudu, dan tidak batal apa saghiratun, anak kecil perempuan, wa sya'run, rambut, wa sinnun, gigi, dhufrun, kuku, fil ashah, menurut pendapat ashah. Jadi kalau laki-laki dewasa itu menyentuh anak perempuan yang masih kecil, maka wudunya tidak batal. Begitu juga kalau seorang itu menyentuh rambutnya istrinya misalnya, atau menyentuh gigi istrinya, atau menyentuh kuku istrinya, maka wudunya tidak batal. Alhasil yang membatalkan wudhu itu adalah kulit bertemu dengan kulit. Kemudian ar-rabi'u yang keempat adalah masuk kubulil adamiyyi, menyentuh kubulnya manusia. Jadi menyentuh kubulnya manusia itu membatalkan wudhu. Nah, yang dimaksud kubul di sini adalah batang zakar. Jadi yang membatalkan wudhu itu adalah menyentuh batang zakar. Jadi apabila seorang menyentuh dua telurnya misalnya, maka itu tidak membatalkan wudhu. Yang membatalkan adalah menyentuh batang zakar. Nah, membatalkan wudhu tadi, baik yang disentuh itu adalah zakarnya sendiri ataupun zakarnya orang lain, tetap membatalkan. Kemudian dan batalnya tadi, jika yang menyentuh tadi adalah menggunakan bibatnil kafi, menggunakan batinnya telapak tangan, bagian dalam telapak tangan. Kalau yang menyentuh zakar tadi itu adalah ujung jari-jari atau pinggiran jari-jari, maka itu tidak membatalkan puasa. Jadi yang membatalkan tadi itu adalah ketika kita menyentuh batang zakar dengan menggunakan batin telapak tangan.
bagian dalam telapak tangan. Wakadha begitu juga menyentuh kubul manusia itu bisa membatalkan wudhu fil jadid menurut qaul jadid. Begitu juga halaqatu duburihi, lubang duburnya. Jadi kalau seorang menyentuh lubang duburnya itu juga bisa membatalkan wudhu. Jadi menyentuh kubul membatalkan, menyentuh halaqatu duburihi, lubang duburnya itu juga membatalkan wudhu. La farju bahimatin, tidak farjinya binatang. Kalau kita menyentuh farjinya binatang itu tidak membatalkan wudhu. Wayang kudu dan batal apa farjul mayyiti wasaghiri, farjinya mayit wasaghiri dan farjinya anak kecil. Jadi kalau seorang menyentuh farjinya mayit atau menyentuh farjinya anak kecil itu juga bisa membatalkan wudhu. Wa mahalul jabbi, dan tempat terpotongnya dzakar. Misalnya dzakarnya tadi terpotong. Nah, kita menyentuh mahalul jabbi, tempat terpotongnya dzakar, itu juga bisa membatalkan wudhu. Kemudian wadzakaru al-ashallu, dzakar yang sudah layu, dzakar yang lumpuh. Artinya dzakar tadi sudah tidak bisa tegak lagi, nggak bisa difungsikan lagi. Jika kita menyentuhnya itu tetap membatalkan wudhu. Wabil yadi syalati, wabil yadi syalai, dan dengan tangan yang lumpuh juga. Meskipun menyentuh zakarnya tadi dengan yad asyalai, nah, itu tangan yang lumpuh, tetap itu bisa membatalkan wudhu. Fil as-sahih, menurut pendapat as-sah. Wala yang kudu ra'sul asabi wa ma bainahuma, dan tidak membatalkan wudhu ra'sul asabi, yaitu ujung-ujung jari, wa ma bainahuma, dan apa-apa yang ada di antara jari-jari. Jadi kalau menyentuhnya dzakar tadi itu menggunakan ujung-ujung jari atau menggunakan pinggiran-pinggiran jari, maka itu tidak membatalkan wudhu. Wallahu a'lam, ini saja yang bisa dibaca pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya.